Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya yaitu Rizka Afrilia beserta dua rekan saya yaitu Dola Rosa Berliana dan Salma Alyudia akan mempresentasikan tentang pengakuan dan pengukuran hibah serta bantuan pemerintah guna memenuhi tugas besar mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rila Gantino. Baik, topik yang kami bahas adalah pengakuan dan pengukuran hibah serta bantuan pemerintah. Memahami prinsip pengakuan dan pengukuran hibah merupakan hal yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik di Indonesia. Hal ini karena hibah maupun bantuan pemerintah tidak hanya sekedar penerimaan atau pengeluaran biasa, namun juga berkaitan dengan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, standar akuntansi internasional dan praktik lokal menjadi landasan utama dalam proses ini. Keduanya berfungsi sebagai pedoman agar setiap bentuk hibah maupun bantuan yang diterima atau disalurkan oleh pemerintah dapat dicatat, diukur, dan dilaporkan dengan cara yang benar. Dengan begitu, laporan keuangan pemerintah tidak hanya memenuhi aturan teknis, tetapi juga mampu memberikan informasi yang jujur dan dapat dipercaya oleh publik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai definisi dan ruang lingkup hibah pemerintah. Hibah pemerintah dapat dipahami sebagai bantuan yang diberikan dengan syarat tertentu, baik berupa uang maupun non-moneter. Hibah ini baru bisa diakui dalam laporan keuangan apabila ada kepastian penerimaan serta terpenuhnya syarat yang telah diterapkan dan ditetapkan. Berdasarkan International Accounting Standard 20, hibah pemerintah diakui pada saat entitas benar-benar memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dan hibah tersebut dijamin akan diterima. Prinsip ini penting karena menjadi dasar akuntabilitas, yaitu memastikan penggunaan dana publik dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, beberapa contoh hibah pemerintah antara lain, yang pertama yaitu tunjangan pajak untuk investasi, selanjutnya ada kredit investasi bagi UMKM, subsidi bunga pinjaman, serta bantuan teknis dan pelatihan. Semua bentuk hibah ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan hibah pemerintah menurut IAS 20. Pertama, ada hibah terkait aset. Dapat disajikan sebagai pendapatan tangguhan yang diakui selama masa manfaat aset dan pengurangan langsung dari nilai tercatat aset. Contoh hibah untuk pembangunan gedung sekolah. Dan ada hibah terkait pendapatan. Dapat dicatat sebagai kredit dalam pendapatan lain-lain, pengurangan beban yang terkait. Contoh hibah untuk program pelatihan guru. Dan ada pelunasan hibah terutang, dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi saat kondisi hibah tidak terpenuhi dan harus dikembalikan. Contoh pengembalian dana hibah karena program tidak terlaksana. Menurut penelitian dari Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2023, sekitar 65% lembaga pemerintah Indonesia lebih memilih metode pendapatan tangguhan untuk hibah terkait aset karena dianggap lebih mencerminkan prinsip matching concept. Dan ada pengukuran hibah dan bantuan pemerintah. Metode pengukurannya, pertama ada hibah moneter, diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau akan diterima. Kedua, hibah non-moneter, diukur berdasarkan nilai wajar pada saat penerimaan. Dan ketiga, pinjaman berbunga rendah. Selisih antara nilai tercatat pinjaman dan hasil yang diterima dianggap sebagai hibah. Menurut Profesor Ainun Naim dalam buku Memahami Versi 2017, pengukuran nilai wajar hibah non-moneter merupakan tantangan tersendiri bagi entitas penerima, terutama saat aset tidak memiliki pasar aktif. Contoh kasus, Kereta Api Indonesia Persero menerima subsidi bunga pinjaman dari pemerintah untuk pembangunan jalur kereta baru. Selisih bunga pasar 10% dengan bunga bersubsidi 3% diakui sebagai hibah pemerintah. Dan ada contoh terbaru di Indonesia, program bantuan PIP 2025. Dalam deskripsi program Indonesia Pintar atau PIP 2025 memberikan bantuan tunai 1 juta per siswa per tahun kepada siswa kurang mampu untuk biaya pendidikan.
Total anggaran program mencapai 12 triliun untuk 12 juta siswa. Dalam mekanisme penyalurannya, dana PIP dicairkan secara bertahap, semester 1 dan 2, melalui rekening bank atau kartu khusus penerima. Penerima manfaat adalah siswa SD hingga SMA dari keluarga miskin atau yang terdata. Dan yang terakhir ada pengakuan dalam akuntansinya. Dalam laporan keuangan, Kementerian Pendidikan dana dicatat sebagai beban hibah saat disalurkan bagi sekolah penerima diakui sebagai pendapatan hibah terkait pendapatan sesuai prinsip IAS 20. Menurut laporan evaluasi program PIP 2023, tingkat kesesuaian pengakuan dan pengukuran hibah program ini di tingkat sekolah mencapai 78%, menunjukkan peningkatan memahami standar akuntansi hibah di tingkat operasional. Selanjutnya itu ada studi kasus akuntansi hibah pemerintah di sektor publik Indonesia. Referensi akademisnya kita ambil dari buku Memahami IFRS oleh Naim 2017 yang menguraikan yang pertama, perlakuan akuntansi hibah pemerintah harus mencerminkan substansi ekonomi transaksi. Kedua, pengakuan hibah sebaiknya konsisten dengan biaya terkait. Tiga, pengungkapan yang komprehensif mendukung transparansi. Selanjutnya itu ada Jurnal Sektor Publik Indonesia volume 12 nomor 1 2024 menemukan 72% pemerintah daerah mengadopsi metode pendapatan tangguhan untuk hibah aset. Terdapat kesenjangan pemahaman tentang nilai wajar hibah non-moneter. Yang ketiga, pengungkapan syarat hibah masih belum optimal. Temuan utamanya yaitu pemerintah daerah yang menerapkan standar akuntansi hibah dengan baik menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya ada tantangan dan praktik terbaik dalam pengakuan hibah di Indonesia. Yang pertama ada tantangannya yaitu kepastian penerimaan hibah seringkali sulit ditentukan. 2. Pengukuran nilai wajar hibah non-moneter memerlukan penilaian profesional. 3. Pelaporan yang konsisten antar periode dan antar lembaga. 4. Pemisahan antara hibah dengan pinjaman yang memiliki persyaratan ringan. Selanjutnya itu ada praktik terbaik. Pertama, dokumentasi lengkap syarat dan ketentuan hibah. Kedua, penggunaan metode amortisasi pendapatan yang konsisten. 3. Pengungkapan transparan dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, pelatihan staf akuntansi serta standar hibah terbaru. Contoh implementasi suksesnya yaitu pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 mengimplementasikan metode pengakuan pendapatan tangguhan untuk hibah pembangunan infrastruktur LRT senilai 3,6 triliun. Hibah diakui sebagai pendapatan selama masa manfaat infrastruktur, yaitu 20 tahun. Sesuai dengan beban penyusutan yang terjadi, praktik ini mendapat pujian dari BPK dalam laporan hasil pemeriksaan 2023 karena mencerminkan substansi ekonomi transaksi dan selaras dengan IAS 20. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, pengakuan dan pengukuran hibah pemerintah di Indonesia harus mengikuti standar IAS 20 untuk menjamin transparansi dan akurasi laporan keuangan sektor publik. Kedua, hibah terkait aset dan hibah terkait pendapatan memerlukan pendekatan pengakuan yang berbeda untuk mencerminkan substansi ekonomi transaksi. Ketiga, program PIP 2025 menunjukkan aplikasi nyata prinsip akuntansi hibah dalam konteks Indonesia, dengan fokus pada pengakuan dan pengungkapan yang transparan. Rekomendasi yang pertama, perkuat kapasitas SDM akuntansi sektor publik melalui pelatihan berkelanjutan tentang standar akuntansi hibah. Yang kedua, tingkatkan pengungkapan syarat dan ketentuan hibah dalam laporan keuangan. Yang ketiga, standarisasi metode pengukuran nilai wajar hibah non-moneter. Yang keempat, harmonisasi praktik akuntansi hibah antar lembaga pemerintah. Akuntansi hibah yang tepat bukan sekadar kepatuhan pada standar, tetapi fondasi untuk akuntabilisasi dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Lampir juga referensi utama yang kita pakai pada presentasi kali ini. Ada buku dengan judul Memahami IFRS,
akuntansi sektor publik di Indonesia, dan standar akuntansi keuangan. Untuk jurnal kita ada pakai 3 jurnal ya dalam presentasi ini. Ada jurnal akuntansi sektor publik Indonesia, dan jurnal korelasi kualitas pengakuan hibah. Selanjutnya ada public sector accounting, dan kita juga memakai sumber daring ya, seperti yang terlampir situsnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.